Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo. Kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan sistem pemilu legislatif 2024. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bersama dengan Pak Sis Rahman ini terkait bagaimana sebetulnya saat ini yang membingungkan gitu ya, bukan hanya dari partai politik, pemerintah maupun dari para calon legislatif itu sendiri dengan adanya proporsional tertutup dan juga terbuka. Nah, mungkin boleh disampaikan sedikit sebetulnya apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari dua sistem yang nanti akan mungkin yang kita belum tahu yang mana yang akan dilaksanakan ini. Ya, terima kasih Pak Niko. Jadi kalau kita bicara, kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka lebih bagus atau sebaliknya juga bahwa sistem proporsional tertutup adalah tidak bagus. Artinya masing-masing ini kan juga menjadi kajian-kajian juga. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada keuntungan, ada kelebihannya juga masing-masing sistemnya. Tapi pada tidak secara garis besar kita bisa melihat bahwa kalau sistem terbuka yang selama dilakukan dari periode 2009 sampai dengan 2024 sampai periode sekarang ini, kalau kita pertama kita mendorong adanya semacam kandidat itu atau calon-calon legislatif itu mereka bersaing secara internal. Jadi kalau mereka bersaing secara internal, mereka berpikir bagaimana mendapatkan suara lebih banyak daripada teman-temannya lain, sehingga ada kompetisi dari mereka. Kalau banyak suara yang mereka dapatin masing-masing calon, maka peluang besar untuk duduk di DPR dan juga semakin tinggi. Lalu persoalan kemudian siapa terpilih, dilihat nanti siapa suara terbanyak di antara mereka di masing internal partai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sistem terbuka ini, artinya terbuka peluang bagi mereka calon legislatif itu dekat dengan masyarakatnya. Artinya mereka yang sudah diketahui, orang yang tahu, orang yang paham dengan situasi kondisi yang ada di lapangan. Iya, benar. Itu kalau sistem terbuka. Artinya mereka tahu betul ini siapa orangnya, bapaknya siapa, kemudian selama ini hidup interaksi bermasyarakat seperti apa segala macam. Mereka kenal. Kontribusinya apa terlepas gitu ya. bahwa mereka milih atau tidak milih, mereka paham betul bahwa karakter atau seseorang kapasitas ini punya kapasitas untuk dicalonkan atau dipilih. Kemudian bagi para pemilih dia bisa langsung memilih seseorang. Artinya dia tidak memilih, kalau partai politik misalnya tadi bahwa dia tidak tahu siapa yang dipilih. Tapi ini kan bisa calon, misal MC Rahman, dia bisa langsung pilih coblos di nomor urut saya. Artinya kan bisa tahu betul. Nah, memang kalau kita bicara kelemahan ada juga, artinya dengan kompetisi yang sama internal, artinya menggunakan taktik strategi mainnya dengan cara main lapangan lebih banyak itu memang budgetnya lebih besar. Kalau istilah kita ini kan praktek uang atau money politiknya lebih tinggi. Tapi kan kalau kita lihat, artinya bagi mereka masyarakat kita kan sudah banyak juga yang cerdas, walaupun masih ada juga mereka awam dalam arti. Kalau mereka berpikir, tidak semua mereka yang menggunakan uang begitu besar bisa duduk di lembaga DPR. Itu banyak contohnya. Mereka sudah menggadaikan rumah atau duitnya hampir 1 miliar, ada keluar ternyata mereka tidak juga berhasil. Artinya apa di situ? Masyarakat itu paham betul seberapa pun nilai uang yang dia berikan kepada masyarakat untuk memilih beliau. Tapi kalau dia tahu bahwa kapasitas seseorang ini memang tidak mumpuni untuk duduk di legislatif, ini kan juga nggak terpilih. Makanya istilahnya kalau untuk jadi DPR ini, artinya ada istilah orang kita, orang Bengkulu ini. Jadi orang bodoh dikalahkan oleh orang calak. Orang calak dikalahkan oleh orang licik. Orang licik dikalahkan oleh orang pinter. Nah, kira-kira begitu. Orang pintar dikalahkan orang bernasib. Nah, terakhirnya orang bernasib. Artinya begitu banyak uang, apapun segala macam, kalau nasibnya belum nyampe, nggak bisa juga dapat. Nah, itu kalau kita bicara sistem terbuka. Nah, kalau sistem tertutup, yang selama ini dengung-dengungkan oleh masyarakat kita itu,
Ya, artinya kalau kita melihat untuk sistem terbuka itu sendiri, mungkin ada juga kelebihan dan juga kekurangan seperti Pasti. disampaikan tadi. Walaupun memang ada itu namanya money politik dan lain-lain sebagainya, tetapi balik lagi ada kan keberuntungan juga dan Iya. memang balik lagi ke rezeki Nah, masing-masing. karena gitu ya. seperti saya kemarin waktu sistem terbuka, saya nggak punya uang sama sekali. Ya kalau misal budget untuk operasional kegiatan teman-teman di lapangan wajar-wajar lah. Tapi untuk membagikan 1% agar milih saya tidak juga begitu. Ya, oke. Begitu aja. Artinya kan tidak jadi ukuran betul. Jadi strategi mainnya uang adalah satu-satunya dalam rangka untuk memenangkan kontestasi sebagai calon legislatif. Calon legislatif. Oke, kalau dari tertutup itu sendiri apa yang Nah, menjadi kalau kelebihan dan sistem juga tertutup kekurangan? ini, kalau kita lihat kelebihannya ada. Bahwa ini pertama minimalisir politik uang tadi, money politik. Artinya budget yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Artinya sebanyak seperti mereka yang secara personal melakukan pencitraan, melakukan bayar-bayar kepada mereka-mereka segala macam itu. Walaupun itu tidak dibolehkan. Ya. Nah, Menarik yang ini. kedua, peran parpol tinggi. Artinya apa? Kenapa peran parpol ini tinggi? Kalau selama ini mereka yang peran parpol ini, kalau sistem terbuka ini, mereka hanya berpikir setelah mereka dicalonkan para kader-kader mereka lewat partai politik, lalu kemudian banyak juga mereka yang terpilih yang bukan dari kader mereka sendiri, artinya orang yang newcomer, pendatang baru. Nah di situ kadangkala peran partai politik untuk mengendalikan mereka yang duduk juga agak lemah. Ya. Tapi dengan adanya penentuan nomor urut dan sistem tertutup yang dilakukan ini, parpol punya kekuasaan penuh. Artinya dari mulai penentuan calon, kemudian mungkin mereka ingin bikin manifesto perjuangan, fakta integritas segala macam bisa dilakukan karena ini adalah sesuai dengan keinginan mindsetnya dari partai politik yang masing-masing. Oke. Bahkan hal ini dari partai politik sendiri yang menentukan siapa nanti akan duduk Iya. di bangku legislatif gitu ya. Artinya mereka punya kuasa penuh artinya untuk menentukan siapa yang duduk sesuai nomor urut itu. Nah, kemudian kalau kita bicara kekurangannya, yang pertama kalau isi sistem tertutup ini kan mereka memilih partai politiknya, tanda gambarnya, Iya. bukan memilih calon. Nah, kalau dengan adanya seperti itu, maka pemilih ini tidak berperan untuk memilih calon. Kalau sistem tertutup ini, karena apa? Dia punya keinginan untuk memilih saya misalnya. Tapi ternyata yang terpilih bukan saya, Iya. karena ditujukan ke Partai. partai politik. Nah lalu kemudian bisa saja tidak untuk kemungkinan calon yang terpilih itu bukan orang yang berasal di daerah pemilihan tersebut. Oke. Artinya masyarakat yang katakanlah Bengkulu contoh saja Iya. gitu ya. Masyarakat yang mereka yang mencalon sebagai calon legislatif Katakanlah bukan misal dari untuk Bengkulu DPRD tapi kota, bisa misal, duduk di bangku DPRD Bengkulu gitu. kota ini ya, DPRD kota saja. Untuk DPRD kota, orang yang katakan notabene misal daerah Muara Bakahulu, dia diberikan nomor urut 1 daerah dapil selebar Kampung Melayu. Oke. Ternyata terpilih. Karena dia berdasarkan nomor urut. Iya. Berarti apa? Yang nomor 1 ini bukan orang selebar, bukan orang Kampung Melayu, Iya, iya. bukan penduduk setempat, yang tidak dikenal sama sekali. Oke. Itu akibat daripada mereka yang tadinya memilih partai politik. Itulah namanya beli kucing dalam karung. Artinya kita tidak tahu siapa yang... Benar. Karena Nah, kita hanya memilih partainya gitu yang memang yang punya kekuasaan adalah partai politik itu Nah. tadi kelemahan dari proporsional Nah, tertutup. kemudian dengan adanya sistem tertutup ini ada oligarki kekuasaan oleh partai politik. Artinya mereka lebih dominan kekuasaan mereka ini. Kalau istilah kita bertangan besi, apapun menjadi kehendak dari partai politik, mereka harus ikuti. Nah, kemudian akibatnya juga dengan sistem tertutup yang bakal dilakukan ini juga, boleh jadi orangnya memang tidak capable, orang memang tidak dikenal, orang yang memang tidak tahu sama sekali. Iya. Yang notabene kita tahu sebenarnya bahwa anggota DPR terpilih itu bagaimana mereka itu memang benar berasal dari mereka yang tahu persoalan yang ada di lingkungan di mana daerah pemilihan mereka. Nah itu kira-kira yang ininya. Nah politik ini sebenarnya begini, kalau kita bicara politik uang, maaf bagi kawan-kawan di partai politik dalam hal ini induk partai masing-masing. Kalau tadi politik uang terjadinya ada di masyarakat atau di calegnya kepada masyarakat, bagaimana membayar agar Kalau untuk mereka sistem terpilih. terbuka. Tapi kalau sistem tertutup ini, ya tidak untuk kemungkinan ada nego-nego di belakang layar lewat induk partai agar supaya mereka Oke. mendapat nomor urut 1 atau nomor Benar. urut berikut. Artinya kalau kita bicara soal sistem sendiri, katakanlah dengan money politik ini memang katakanlah tidak apa ya, mungkin hampir sama saja gitu ya. Jatuhnya kalau misalnya terbuka mereka melakukan money politik kepada masyarakat, tetapi kalau tertutup ada money politik yang
terpendam gitu di dalam partai terselubung, politik, kira-kira terselubung kena di dalam begitu. partai politik. Kita akan lanjut nanti setelah break. Iya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih pembahasan yang sama berkaitan dengan sistem pemilu legislatif 2024. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Sedalam samudra aku selami, setinggi langit di angkasa aku arungi, sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati, cinta sejati. Oh, oh, kini usai sudah segala penantian panjangku, setelah temukan diri